Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan kepada kita tentang penglihatan saya yang paling terakhir ini adalah saya melihat penglihatan alam roh itu Bapak Ibu. Saya melihat ini yang akan terjadi ya, peristiwa yang akan terjadi, tapi belum sekarang ya. Menunggu bulan ya, menunggu beberapa bulan ke depan ya, nanti akan terjadi. Saya melihat muncul serangga. Serangga itu berbentuk seperti lalat ya. Serangga itu berbentuk seperti jenis lalat, tetapi dia agak besar sedikit ya daripada lalat itu. Ya, serangga itu berbentuk modelnya itu kayak lalat ya, tetapi agak besar dia, agak besar sedikit daripada lalat. Dan di mulutnya itu keluar jepitan ya, jepitan hitam. Ya, jepitan hitam. Saya ditunjukkan begitu detailnya ya. Di ujung mulutnya itu keluar jepitan hitam ya, halus, bukan juga agak halus, seperti jarum itu ya. Tapi dia hitam, berjepit dua jepitannya itu, dan mengandung racun Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi di ujung suntikan lalat itu, di ujung mulut, tapi dia bukan lalat, bukan. Tetapi dia sejenis serangga, tetapi seperti lalat. Tetapi agak besar dia ya, besar daripada lalat. Nah, itu akan muncul Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini. Tidak lama ya, hitungan bulan itu ya. Kalau saya dari penglihatan saya itu, setiap kali penglihatan saya diberikan Tuhan kepada saya itu hitungannya bulan. Paling lama itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulan. Atau ada juga yang tahun, ada juga sampai yang tahun. Jalannya itu, jalan berlaku penglihatan itu sampai dengan tahun ya, seperti gempa itu berjalannya sampai dengan tahun ya, dikode dengan kota-kota itu ya, ada 3 kota ya, dikode dengan kota P, M, dan J ya, itu tahun ya, sampai sekarang ini masih jalan, dan masih baru satu kota yang mau dua kota ini yang saya lihat, tetapi belum, masih satu kota itu yang betul-betul terjadi ya. Dan ini saya melihat jalannya bulan ya, sepertinya begitu jalannya bulan ya, diberitahukan tidak lama jalannya itu bulan. Jadi tunggu saja, kalau saya mengikuti ya berita dunia nyata ini, kalau sudah muncul di dunia nyata ini beritanya fix ya, bahwa serangga itu telah ada dan telah menggigit berjuta-juta orang di tengah-tengah dunia ini, maka saya akan muncul lagi bersaksi ya, bersaksi di channel YouTube Sahabat Allah itu ya, Sahabat Allah. Jadi karena ini kita seperti bercerita ya dalam keseharian. Saya ini membuat video channel sendiri, saya seperti bercerita dan seperti lebih rileks ya. Nah, kalau di channel itu ya resmi ya, Sahabat Allah itu, saya akan bercerita, tetapi itu nanti muncul dulu wabah itu, serangga itu, baru saya akan menyaksikan di channel Sahabat Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serangga itu gigitannya itu ya, jepitannya itu warnanya hitam sekali ya, jepitannya itu warnanya hitam mengkilat, karena di jepitan itu mengandung racun. Dan kalau dia menyengat kulit kita ya, dia gigit kulit kita ini akan menimbulkan nana ya, seperti bisul-bisul itu, bisul-bisul dan busuk, nana. Jadi itu yang saya melihat, penglihatan saya terakhir sekitar berapa ya, 1 minggu lalu ya, itu 2 minggu ya kalau tidak salah, belum lama ini ya Bapak Ibu. Itu penglihatan terakhir saya. Saya melihat serangga itu tiba-tiba muncul di dalam penglihatan saya itu, dan diberitahukan kepada saya, suara Roh Kudus itu, kebenaran itu menjelaskan kepada saya bahwa betapa beracunnya gigitan daripada serangga ini ya. Dia berbentuk lalat, dan dia lebih besar daripada lalat ya, serangga ini. Dan dia akan muncul di tengah-tengah dunia ini. Ini hitungan ya, paling anu itu 6 bulan, 7 bulan ya, itu paling anu ya, sudah muncul. Dia akan menggigit di kulit manusia ini, maka kulit manusia ini akan melepuh ya, seperti melepuh, bernana, dan seperti keluar bisul ya, bisul begitu ya, melepuh kulit kita ini, seperti terbakar. Kita merasakan seperti terbakar kulit kita ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu penglihatan saya terakhir ya, sebagai peringatan kepada kita
bahwa kita senantiasa berjaga-jaga, berdoa, senantiasa di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi kuat, karena masa ini adalah masa penampian, masa penampisan dan pemurnian bagi anak-anak Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya sampaikan di sini bahwa masa ini adalah penuaian besar-besaran di ambang pintu kematian. Jadi masa ini adalah penuaian di ambang kematian. Ya, itu suara Roh Tuhan, Roh Kudus, malaikat itu menyampaikan kepada saya bahwa penuaian jiwa-jiwa memasuki di ambang kematian. Jadi Bapak Ibu, betapa berbahayanya. Ya, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tetapi inilah masuk masa di masa penuaian di ambang kematian, pintu kematian. Ya, jadi tanda ini adalah kita memanen secara besar-besaran di ambang kematian. Sementara antikris itu mau muncul, ya, sudah mendekati pintu dunia nyata itu, ya. Ini penglihatan 6 roh. Jadi bersiap-siaplah kita senantiasa. Jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi mempelai yang bodoh, tetapi marilah kita menjadi mempelai Tuhan yang penuh hikmat, bijaksana, dan mempelai Tuhan yang pintar. Ya, di dalam mengatur waktu kita, di dalam kita memanage iman kita, mengatur kompas hidup kita, Roh Kudus itu, kebenaran itu biarlah bernyala-nyala di dalam hati kita. Biarlah berkobar-kobar roh kita melayani Tuhan di detik-detik terakhir ini, menyampaikan kabar kebenaran, sukacita, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Biarlah nama Tuhan terpuji-puji, bermazmurlah kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah bangsa kita ini. Biarlah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersukacita di dalam roh dan kebenaran, dan bukan di dalam kedagingan kita, di dalam hawa nafsu kita, di dalam dosa-dosa kita, tetapi marilah kita bersukacita di dalam keroh dan kebenaran Allah. Kita menjedengkan telinga kita suka dengan firman Tuhan, kita merubah sikap hati kita merubah pendengaran kita, ya, kita melakukan hal-hal yang terbaik, ya, yang mempermuliakan nama Tuhan, baik di depan mata orang ataupun orang lain tidak melihat kita, tetapi kita melakukan semuanya yang terbaik seperti untuk Tuhan. Kita berbuat untuk Tuhan, kita senantiasa memberikan diri kita, memberikan perbuatan kita, ya, hati kita, tingkah laku kita yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu bisa menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin kita boleh bersembunyi, ya, di hadapan manusia, kita boleh atur tingkah laku kita, acting kita, ya, manis-manis di hadapan manusia, tetapi jikalau manusia lain tidak melihat kita, maka keluarlah acting setan kita, ya. Jangan seperti itu munafik, ya, namanya munafik. Tuhan tidak senang, Tuhan benci dengan orang-orang seperti begitu, ya, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan acting, ya. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telanjangi segala kemunafikan kita, keberdosaan kita, kemunafikan, kepalsuan kita. Tapi marilah kita memberikan diri kita yang murni di hadapan Tuhan, melayani Tuhan dengan setulus hati, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik orang lain lihat ataupun orang lain tidak melihat kita, kita memberikan semuanya yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa mata Tuhan ada di setiap tempat. Mata Tuhan melihat kita, dan mata Tuhan senantiasa mengawasi tingkah laku kita, ya, mengawasi perbuatan kita, mengawasi tutur kata kita, tingkah laku semuanya diawasi, ya, sehingga semua apapun yang kita lakukan itu tercatat di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mencatat semuanya, baik itu perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan